Oke, siap. Horas, menjual-jual. Terima kasih Pak sudah dapat kesempatan ini. Kami dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, saat ini kita telah memiliki koleksi sekitar 261, 92 naskah Melayu, 169 naskah Batak yang terdiri dari pada kulit kayu, pada bambu, pada tulang, bahkan pada kertas. Di dalam kertas ini diterbitkan di Belanda, di Amsterdam. Terdapat 5 buah di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, yang antara lain ada yang menerangkan kitab Injil Markus dan Lukas, ada masalah Torhan, ada masalah si Jomba Ilik dari Batak Toba, ada cerita-cerita dari Angkola Mandelik, bahkan ada juga cerita-cerita dari Pak. Di sini Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara belum ada yang digitalisasi naskah kita sampai hari ini. Jadi itu merupakan suatu kemunduran atau kekurangan di Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga dalam hal ini hari ini kita naskah yang akan dikaji, akan kita ulas, yaitu naskah Tambar Nihulit, itu obat kulit. Jadi dalam naskah tersebut itu merupakan suatu bentuk, dia seperti akordion yang bisa kita tarik panjang, yang bisa ditarik pendek. Jadi naskah tersebut lembarnya cukup banyak, 159 halaman. Itu tulisannya bolak-balik. Jadi naskah tersebut masih bagus sampai hari ini. Itu kita simpan di ruang pameran di lantai 1 barat di Museum Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga ini adalah contoh naskah di kertas, ini di batu tadi. Ini yang diketemukan di Pak bersama dengan Ibu Kurma, Mbak Nini, bahkan Pak Thompson. Ini ada di Museum Provinsi Sumatera Utara. Next. Ini adalah koleksi Tambar Nihulit ini dari Batak Simalungun. Jadi tulisannya pun masih rapi. Itu setiap tulisannya itu masih dapat dibaca karena kulit kayu ini mungkin sangat bagus, sehingga antara lipatan-lipatan ini tidak ada yang koyak sampai hari ini. Jadi dalam naskah ini juga ada ramuan, ada jampi-jampi, ada pengobatan, bahkan ada masalah pagar dan pertanian yang ada di tanah Batak. Jadi dalam hal ini saya hanya mengkaji masalah pengobatan, ramuan. Mungkin untuk tahun berikutnya kita kaji lagi dengan masalah pertanian yang ada di tanah Batak. Karena di dalam pertanian ini opung kita, nenek moyang kita menguraikan bahwa pertanian di tanah Batak itu harus dimulai oleh kepala datu atau dukun. Jadi biar hasil panen memuaskan. Jadi segala sesuatu pada masa dulu itu para datu dan dukun itu sangat berperan luar biasa di tanah Batak, sehingga orang menganggap bahwa datu dan dukun itu mempunyai ilmu yang luar biasa, jauh lebih daripada masyarakat biasa. Jadi lanjut. Inilah obat-obat penyakit yang ada di naskah tersebut. Ini adalah obat kulit atau kusta. Ini adalah ramuannya. Ada hajor, ada jeruk kambing, ada puraga, buah kincung, ini tong marhabung, ini batang mangalumi, batang serai 3 lembar, garam 3 butir, garam kasar, lempuyang, kencur, ada lada, ada kunyit, buah jeruk, lengkuas, jahe, dilendosaya. Ini adalah cara pengobatannya. Semua ramuan itu direbus dan sepertiga dipisahkan. Selanjutnya 2/3 direbus dengan seekor ayam dalam periuk.
Selanjutnya obat tersebut dimasukkan ke dalam guri-guri, maka dibanterai dengan media sirih diarahkan ke arah guri-guri. Ini dilakukan oleh para dukun apa datu pada masa itu. Demikian juga ini obat sipilis, ini khusus untuk obat laki-laki. Ini 2 ekor ikan sihaporas besar, piring besar, tempat mengaduk ramuan, ada lengkuas, ada kunyit, ada kencur, lada, garam asli, bumbu penyedap 1 takar ditambah arang 2 takar, ada kapur barus, ada wijen. Jadi dalam cara pengobatannya, semua ramuan dihaluskan kecuali wijen. Ramuan tersebut dijemur dan dibasahi dengan air jeruk dan dicampur dengan wijen. Lanjut. Ini ada ketiga obat mata. Itu ramuannya itu heligini, 1 pandorahan, sebutir lada, air jeruk purut. Cara pengobatannya, ramuan diletakkan di pekarangan dan ditutup dengan 7 lembar daun dak-dak. Kemudian direbus dan ditutup kain putih. Kain putih yang hangat baru ditabalkan ke mata orang yang sakit. Keempat, obat infeksi. Itu akar daun lanting, rimbang, sibaguri, sampai lulut, dak-dak, kunyit, kapur sirih, dan minyak kelapa. Jadi dalam hal ini semua ramuan tersebut dibersihkan dan ditumbuk halus baru ditempelkan pada yang kena infeksi tersebut. Dan ada ini obat kena guna-guna. Itu bagian dalam pohon hubei, ada kunyit, lengkuas, bawang, garam kasar 7 butir, kuning telur, air jeruk purut, dan air mentimun. Caranya, semua ramuan itu ditumbuk halus dan dibubuhi kunyit telur, air jeruk, dan air mentimun, lalu diminum oleh orang yang terkena guna-guna tersebut. Next. Ini ada obat binatang berbisa. Bagian dalam pohon hubei, ada kunyit, lengkuas, bawang, garam kasar 7 butir, kuning telur, air jeruk purut, air mentimun, air beras, tai lipas, dan sugi-sigihon. Caranya, jadi semua ramuan itu ditumbuk halus dan dibubuhi kuning telur, air jeruk, ditambah air mentimun, lalu diminum oleh orang yang terkena bisa tersebut. Ketujuh, ada obat sakit kepala atau pusing. Ini bagian dalam pohon hubei, ada kunyit, ada lengkuas, bawang, garam kasar 7 butir, kuning telur, jeruk air purut, dan air mentimun. Jadi cara pembuatannya, ramuan itu ditumbuk halus dan diolesi pada kepala yang sakit. 8, ada obat merasa binatang yang menjalar di badan. Ramuannya adalah bagian dalam batang pohon hubei, kunyit, lengkuas, bawang, garam kasar 7 butir, kuning telur, air jeruk purut, air mentimun, ditambah minyak mentah. Jadi semua ramuan itu ditumbuk halus dan diolesi pada orang yang merasa sakit. Next. Ini obat terkena tombak. Ramuannya adalah kapur barus, jerango, minyak kuning telur segenggam bertih, lengkuas, cabai, kunyit, kencur 7 iris, dan air tebu. Jadi ramuannya dihaluskan dan ditempelkan pada yang kena penyakit tersebut. 10, obat terkena terminum racun. Ramuannya itu nasi, air susu kerbau, akar dari pisang kepok, tebu saloh, sitolu begu ditambah berbagai bunga, sibaguri, dan salim put-put. Jadi semua ramuan itu direbus bersama air beras dan ditaruh di tempat obat lalu diminum oleh orang yang kena racun tersebut. Next. Inilah bentuk pelestarian terhadap peninggalan budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Ini kita ada pameran bersama museum-museum yang ada di Sumatera Utara, bahkan Balai Kajian Arkeologi turut
hari di sini. Ini adalah duplikat batu tetal permambang yang ada di Deri yang telah dibuat duplikat oleh Balai Kajian Arkeologi. Jadi kebetulan saya berdampingan, stand saya berdampingan dengan Balai Kajian Arkeologi. Jadi ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Dia bertanya tentang apa kira-kira terjemahan yang ada dalam naskah ini. Jadi kita bertukar pikiran, mereka juga kagum karena Bapak Dinas Pariwisata ini sangat getol untuk museum ini, sehingga mereka acung jempol juga buat museum. Ini adalah Permambang dan Persinabul yang ada di daerah Pakpak. Jadi ini adalah juga kita ada kerjasama dengan museum-museum daerah. Ini adalah Museum Pusaka Brastagi. Mereka memiliki naskah lebih dari 20. Tapi sampai saat ini naskah-naskah tersebut ya belum ada yang diterjemahkan karena kurangnya tenaga-tenaga yang ada di Museum Pusaka Brastagi. Jadi museum ini dikelola oleh Gereja Katolik. Ini adalah salah satu orang petugasnya. Jadi kita tukar pikiran masalah pernaskahan. Jadi kita bantu juga mereka sedikit apa kira-kira yang terdapat dalam naskah tersebut. Jadi kita arahkan dan kita ceritakan apa yang terdapat dalam naskah-naskah yang ada di Museum Pusaka Brastagi. Ini ada kita mahasiswa magang di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Mereka ada 5 orang dari sastra Batak. Dan kebetulan kita juga ada tamu dari Fakultas Ilmu Budaya, USU. Ini dari sastra Indonesia. Mereka juga sangat getol untuk kepingin tahu tentang naskah-naskah yang ada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Ini slide ini kita ada pada bulan 10 kita ada sebagai narasumber dari kegiatan dari perpustakaan daerah masalah pernaskahan yang ada di Sumatera Utara. Jadi sampai saat ini pegawai-pegawai yang ada di museum belum ada yang mau belajar tentang aksara yang ada di Sumatera Utara. Sementara naskah-naskah kita begitu banyak dan luar biasa, 261. Jadi ini suatu saat menjadi bahan pertimbangan bagi kita orang-orang yang di ahli epigrafi supaya ada kerjasama, supaya naskah-naskah yang ada di Museum Provinsi Sumatera Utara ini supaya boleh kita kaji, ada kerjasama biar naskah-naskah yang ada ini boleh dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Next. Terima kasih. Inilah bahan materi saya yang boleh kita diskusikan pada hari ini. Horas, Mauliate, menjuah-juah, juah-juah.